Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Kali ini kita akan mereview salah satu dari STB televisi digital yang harganya menurut saya adalah affordable dan desainnya pun berbeda jika kita bandingkan dengan desain STB televisi digital yang sebelumnya pernah kita review atau yang ada di pasaran saat sekarang ini. Yang akan kita review ini adalah Tanaka T2 New. Di pasaran harganya di rank 170.000 sampai dengan 200.000 rupiah. Sudah standar nasional Indonesia dan ISO-nya juga, yaitu ISO 9001. Jadi cukup lengkap ya untuk sertifikatnya. Full HD untuk resolusinya, mendukung untuk YouTube juga, Supercast, WiFi sudah pasti, dan beberapa fitur lainnya yang dapat kita lihat di sini. Dan sudah pasti untuk STB ini juga mendukung EWS. EWS ini adalah Early Warning System atau sistem peringatan dini, misalnya terhadap bahaya gempa, hujan deras, banjir, dan seterusnya. Dan ini juga merupakan spesifikasi untuk inputnya. Ada tegangannya di mana kita butuh tegangan 5 volt, daya masukan adalah sebesar 12 watt. Nanti akan kita ukur untuk realnya itu seperti apa. Dan ini merupakan kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Baik, seperti yang terlihat dan seperti juga yang tertulis pada boxnya tadi, berikut ini merupakan berbagai macam kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Kita mulai saja dari sebelah kanan saya. Kita mendapatkan buku petunjuk, kemudian kita juga mendapatkan kartu garansi. Untuk garansinya ini berlaku selama 1 tahun. Ini adalah adaptornya outputnya itu adalah 5 volt 2 ampere. Dan harus diingat ya, apabila adaptornya ini rusak, untuk jacknya ini berbeda. Ini adalah jack yang ukurannya kecil, bukan yang besarnya. Kita mendapatkan kabel RCA, namun kita tidak mendapatkan kabel HDMI. Bagi yang menggunakan televisi tabung, ini bisa digunakan. Namun bagi yang menggunakan televisi LED atau yang sejenis, maka harus membeli kabel HDMI secara terpisah. Dan ini merupakan baterai yang kita dapatkan, 2 buah baterai AAA. Tapi ada baiknya ini diganti saja, karena ini khawatir bocor saja, karena baterai murah yang dikasih. Ini adalah remote controlnya. Untuk remote controlnya ini tidak mendukung infrared learning function seperti yang terdapat pada Goldsat Sonic. Ini kalau saya perhatikan sekilas, mirip sama persis, untuk susunan tombolnya juga sama, seperti yang terdapat pada receiver Nusantara HD. Sepertinya ini bisa saling ganti-gantian aja ya untuk menggunakannya. Untuk tombol-tombolnya cukup enak, tidak ada masalah sama sekali. Baterai yang digunakan ya sama seperti baterai yang sudah kita dapatkan, yaitu 2 buah baterai AAA. Nah, inilah STB-nya. Bisa diperhatikan desainnya ini sama seperti pada ya router begitu ya, tidak seperti pada STB kebanyakan. Nice job sih saya ngelihatnya untuk desainnya. Quality build up-nya material terbuat dari plastik, full plastik semuanya. Namun ini merupakan plastik yang berkualitas baik. Ventilasi udara terdapat pada sisi bagian atas dan terdapat juga pada sisi bagian bawahnya. Dan ini adalah front panelnya, polos saja. Jadi di sini yang akan muncul itu adalah LED display saja. Lalu pada sisi sebelah kanannya terdapat berbagai macam tombol. Ada tombol power juga, tombol up and down, kemudian tombol plus dan minus, tidak terdapat tombol OK. Lalu di sisi sebelah kirinya terdapat sebuah port USB. Dan ini merupakan pada sisi bagian belakangnya, terdapat DC in, kemudian port RCA, port HDMI sudah pasti, ada USB juga. Jadi total kita mendapatkan 2 buah port USB. Kemudian RF out dan RF in untuk menuju ke antena nantinya. Lalu apa saja fitur-fitur yang terdapat pada STB ini, kelemahan dan kelebihannya? Baik, untuk mengetahuinya kita akan segera nyalakan saja STB ini. Dengan memori 64 MB, tampilan booting simpel dengan logo dan tulisan Tanaka. Waktu booting yang dibutuhkan adalah 18,3 detik saja, sampai dengan audio dan video terbuka. Tampilan grafik user interface cukup lengkap dan informatif. Terdapat informasi lengkap untuk channel yang sedang ditonton, seperti resolusi, kekuatan, dan kualitas sinyal, serta bar yang ditampilkan dalam bentuk persentase. Tidak itu saja, juga terdapat informasi lainnya. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal tidak sama seperti yang terlihat pada Finder Meter yang saya gunakan. Tidak akurat dan jauh lebih tinggi. Hampir sama seperti STB sebelumnya yang sudah pernah kita review. Namun demikian, tuner Tanaka T2 New ini cukup peka
Untuk sinyal lemah seperti MUX Viva Group masih bisa di-lock dengan baik tanpa adanya freeze pada salurannya, seperti pada TV One, Antv, Trans 7, dan Trans TV. Untuk pencarian siaran tidak perlu masuk ke pilihan pencarian pada menu seperti yang terdapat pada kebanyakan STB yang beredar. Terdapat tombol quick button scan pada remote control, jadi cukup dengan menekan tombol itu saja. Untuk perpindahan channel dapat diatur dengan dua pilihan, yaitu black dan freeze. Yang kita gunakan saat ini adalah mode black. Dengan menekan tombol favorit pada remote control, maka akan muncul daftar channel saluran yang sering kita tonton sesuai dengan yang telah kita atur sebelumnya. Untuk option favorit ini total terdapat 32 kelompok pilihan dan namanya dapat di-rename atau diubah sesuai kebutuhan. Fitur EPG yang disematkan memberikan kemudahan pada saat menentukan siaran yang ingin ditonton, bahkan dapat membooking acara pilihan kita, merekam atau sekedar menonton saja. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan favorit dan mempost tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk atau hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. STB ini dilengkapi dengan fitur EWS, Early Warning System, sebagai peringatan dini di saat terjadi bencana alam seperti gempa, banjir, dan seterusnya. Agar notifikasi muncul, jangan lupa untuk memasukkan kode pos sesuai lokasi tempat tinggal. Untuk fitur ini masih dalam proses persiapan. Untuk objek yang terlalu kecil pada layar televisi dapat diperjelas dengan cara menekan tombol zoom pada remote control, mendukung sampai dengan 12 kali zoom. Tanaka T2 Neo memiliki tampilan menu yang cukup menarik, layaknya seperti Android Box. Berikut pilihan menu pada STB ini. Pada pilihan program ada option LCN dan ACU. LCN berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MUX. Dan ACU jika di-on-kan, maka apabila terjadi perubahan channel pada MUX, jumlah channel akan berubah secara otomatis tanpa harus di-scan ulang. Besaran volume untuk setiap saluran tidaklah sama. Untuk pengaturan volume ini ada dua pilihan, yaitu global dan scope. Untuk global, besaran volume akan sama untuk semua saluran. Sementara scope, setiap saluran dapat diatur volumenya dengan besaran volume yang berbeda-beda. Untuk menghapus, memindahkan, melewatkan, mengunci, dan membuat list favorit dapat dilakukan pada submenu ubah siaran. Pada opsi pencarian, daya antena jika diaktifkan maka akan memberikan tegangan sebesar 5 volt, dapat mengaktifkan booster atau perangkat lain dengan daya yang bersesuaian ke antena. Pilihan setting berisikan banyak pilihan untuk pengaturan STB ini. Berikut pilihan pengaturan yang tersedia. Untuk resolusi mendukung sampai dengan 1080p Full HD. Jika ingin mengembalikan kesetelan pabrik, maka dapat memilih reset pabrik dengan kata sandi 0 sebanyak 6 kali. Fitur yang tidak semua dimiliki oleh STB TV digital. Tanaka T2 Neo mendukung 1 IP dan DVB 2 IP. Untuk fitur ini jangan lupa untuk menginstal aplikasi Supercast terlebih dahulu. Fitur 1 IP dan DVB IP bukanlah merupakan fitur baru. Kedua fitur ini sudah lama terdapat pada receiver parabola, di mana kita dapat menonton pada layar smartphone dengan cara mengaktifkan fitur tersebut. Kecerahan LED display dapat diatur dengan 3 pilihan tingkatan yang tersedia. Untuk mengupgrade firmware atau software dapat dilakukan secara online atau dengan mengkopikan file firmware tersebut ke flash disk atau hard disk. Sebaiknya gunakan UPS untuk menghindari listrik mati yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan. STB ini dapat terkoneksi ke internet dengan menggunakan Wi-Fi dongle, menggunakan chipset RT dan MT, namun tidak dengan menggunakan USB to Ethernet adapter. YouTube dapat diputar langsung dari STB ini. Dengan bandwidth 20 Mbps, YouTube berjalan lancar sampai dengan resolusi Full HD. Tidak hanya YouTube saja, Tanaka T2 Neo juga mendukung aplikasi video, TikTok, dan WeTV. Kebanyakan STB DVB T2 yang beredar saat ini, untuk IPTV tidak lancar sering terjadi buffering padahal bandwidth sudah di atas 10 Mbps. Untuk IPTV dengan resolusi standar definition berjalan lancar, namun tidak untuk resolusi HD dan Full HD.
Untuk menambahkan channel IPTV dapat dilakukan dengan cara mengimport file dengan format M3U yang sudah tersimpan pada flash disk ataupun hard disk. Tidak hanya sekedar sebagai STB DVB T2 saja, Tanaka T2 Neo juga dapat digunakan sebagai media player. Jika ingin mengetahui perkiraan cuaca, maka hal ini sangat dimungkinkan sekali melalui fitur cuaca, tersedia untuk 5 hari ke depan. Perlu diketahui, STB ini tidak mendukung HEVC atau H265 dan Dolby Audio. Fitur Supercast bukanlah fitur baru, pengguna receiver parabola sudah terbiasa dengan fitur ini. Banyak yang bisa digali dengan fitur tersebut. Silakan install aplikasi Supercast di smartphone. Tanaka T2 Neo tidak hanya bisa dikendalikan dengan menggunakan remote control, namun juga bisa dengan menggunakan smartphone melalui aplikasi Supercast. Pastikan STB dan smartphone berada dalam satu jaringan yang sama. Gua akan mengembalikan kalian rata-rata ke pinggir pantai. Pada saat menggunakan fitur Supercast setelah video dilempar ke STB, maka smartphone bisa dipakai untuk kebutuhan lain atau di standby-kan. Perlu diketahui juga, Supercast ini juga mendukung fitur mirroring. Untuk daya listrik yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala adalah 4,4 watt saja. Kebutuhan daya listrik terpakai yang sangat kecil sekali. Posisi ventilasi yang terdapat pada sisi atas dan bawah ruang box tidak terlalu kecil, menjadikan sirkulasi pembuangan udara panas dari dalam STB cukup lancar. Pada temperatur suhu ruangan 25,9 derajat Celcius, setelah dinyalakan kurang lebih selama 1 jam, temperatur receiver ini terpantau di angka 47,8 derajat Celcius. Hal yang cukup mengganggu dari STB ini adalah respon remote control yang kurang sensitif. Terkadang terdapat delay di saat tombol sudah ditekan. Namun untuk remote control, Tanaka T2 Neo juga dapat menggunakan remote control Nusantara HD. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Desain yang menyerupai router berbeda dari yang lain, tuner cukup sensitif dengan sudah tertanam fitur Supercast, mendukung banyak aplikasi seperti YouTube, WeTV, TikTok, dan video, dapat terkoneksi ke internet dengan WiFi dongle chipset RT maupun MT, dibanderol dengan harga Rp185.000, walaupun tidak mendukung HEVC dan Dolby Audio. STB ini masih layak untuk dijadikan sebagai salah satu pilihan. Baik, demikianlah video review Tanaka T2 Neo. Semoga saja bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like. Jika tidak, silakan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.